Sorry mau tanya, share screen-nya udah ada belum? Udah ada Aca. Oke, makasih. Oke, langsung aja aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas PBL pengantar transportasi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kinerja Transjakarta berdasarkan ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan. Sebentar ya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri, nama saya Zaskia Keisha Yurunisa dengan NIM 3 digit terakhir 049. Lalu ada Salwa Febriani dengan 3 digit terakhir 011. Fatihah Alisa Sultan dengan 3 digit terakhir 033. Bramantio Zalian dengan 3 digit terakhir 043 dan Muhammad Rifki Aruno dengan 3 digit terakhir 078. Di sini kami akan ada daftar isi yang berisi abstrak, latar belakang, tujuan, identitas jurnal, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Untuk pertama, abstrak akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifki. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari analisis kami terhadap Transjakarta. Yang pertama adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan transportasi di Jakarta. Seperti yang kita tahu, di Jakarta adalah mobilitasnya sangat tinggi dan Transjakarta mendukung atas mobilitas yang tinggi ini untuk lebih terstruktur gitu untuk transportasi sendiri. Selanjutnya, untuk meningkatkan operasional di transportasi, mulai dari pengurangan waktu tunggu di halte dengan cara mengoptimalkan rute yang telah diberikan. Seperti yang kita tahu, Transjakarta sendiri memiliki jalur sendiri atau busway yang mengefektifkan waktu perjalanan dari Transjakarta sendiri. Untuk selanjutnya, meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang. Dan yang terakhir adalah masalah teknis dapat digunakan untuk perbaikan fasilitas busway maupun pelatihan sopir sehingga layanan Transjakarta semakin aman dan nyaman.
Untuk identitas jurnalnya sendiri, kita mengambil 3 jurnal yang kita ambil dari beberapa platform. Yang pertama adalah pengaruh kualitas layanan angkutan umum Transjakarta terhadap persepsi penumpang terkait aksesibilitas dan keselamatan perjalanan, rute Cibubur dan BKN, dengan penulis Hana Nursasi dan Yanita, jumlah halaman 10, dan tahun publikasi adalah 30 Juni tahun 2023. Untuk jurnal yang kedua adalah evaluasi kinerja operasional Transjakarta Koridor 1 dan 8 dengan penulis Bella Julia Rizky Putritani dan Ismu Rini Dwi Ari serta Dadang Meru Utomo dengan jumlah halaman 8 dan tahun publikasi Juli tahun 2019. Selanjutnya, dengan evaluasi layanan dan fasilitas busway Transjakarta pada masa pandemi COVID-19 dengan penulis Anissa Fajriah Hasanah, Rizka Wulandari, Jihan Sabila Wardani, Gita Tresna Wiguna, Bella Paulina Cantik dengan jumlah halaman 8 dan tahun publikasi Mei 2022. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Di sini kami memiliki 3 jurnal dengan metode penelitian yang berbeda yang kami gunakan untuk mendapatkan data terkait. Yang dalam proses pertama itu mendapatkan data jurnal pengaruh kualitas layanan angkutan umum Transjakarta terhadap persepsi penumpang terkait aksesibilitas dan keselamatan perjalanan halte rute Cibubur BKN. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, deskriptif pada analisisnya terdapat pengambilan sampel yang menggunakan metode quota sampling serta pengumpulan data yang menggunakan teknik observasi lapangan dan penyebaran kuesioner ya dalam berbentuk Google Form. Lalu dalam jurnal evaluasi kinerja operasional Transjakarta Koridor 1 dan 8 ini, peneliti menggunakan metode survei primer, di mana observasi ke lokasi wilayah studi dan survei sekunder mempelajari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dalam jurnal terakhir yang kami gunakan yaitu evaluasi layanan dan fasilitas busway Transjakarta pada masa pandemi COVID-19, di mana peneliti menggunakan metode penyebaran kuesioner lagi berbasis daring dengan kriteria responden merupakan masyarakat yang aktif berpergian menggunakan Transjakarta yang biasa menggunakan Transjakarta untuk kegiatannya sehari-hari. Baik, selanjutnya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Jadi pengaruh kualitas layanan angkutan umum Transjakarta terhadap persepsi penumpang terkait aksesibilitas dan keselamatan perjalanan rute Cibubur BKN. Kemudian yang pertama yaitu hasil kuesioner tingkat kepuasan 40 orang pengguna layanan Transjakarta menunjukkan bahwa 65% pengguna sangat setuju bahwa Transjakarta tepat waktu. Yang kedua, sistem Transjakarta mengalami peningkatan dalam ketepatan waktu dari tahun ke tahun. Yang ketiga, Transjakarta mengalami keterlambatan dalam kedatangan hanya jika saat waktu pulang kerja karena terjadi kemacetan. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi layanan dan fasilitas busway Transjakarta pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, penilaian responden mengenai keberangkatan dan kedatangan busway belum terbilang maksimal. Yang kedua, berdasarkan survei terhadap 114 responden, ditemukan bahwa layanan secara umum
memuaskan, kecuali dalam hal ketepatan waktu, kedatangan, dan keberangkatan busway. Yang ketiga, penilaian responden mengenai ketepatan waktu hanya mencapai 2,96%. Kemudian selanjutnya, evaluasi kinerja operasional Transjakarta Koridor 1 dan 8. Yang pertama, kepuasan pelanggan Cibubur BKN secara umum cukup tinggi. Yang kedua, mayoritas responden menyatakan puas dengan berbagai aspek layanan termasuk ketepatan waktu. Dan yang ketiga, masih ada beberapa area yang masih memerlukan peningkatan, seperti kenyamanan di dalam busway dan halte, keselamatan di bus, layakan kendaraan, dan aksesibilitas ke beberapa tujuan yang belum terlayani, informasi real-time posisi bus, dan kemudahan menemukan halte. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga jurnal ini adalah Transjakarta adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk membantu kelancaran mobilitas di Jakarta. Tetapi masih terdapat masalah utama dalam hal ketepatan waktu yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, pengembangan aplikasi mobile untuk pemantauan secara real time. Yang kedua, optimalisasi jadwal dan rute berdasarkan analisis data. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan. Dan keempat, yang terakhir, penyuluhan serta regulasi ketat tentang penggunaan jalur busway. Oke, untuk presentasi kami sudah selesai. Mungkin untuk teman-teman yang ada pertanyaan untuk presentasi kali ini, boleh ditanyakan. Saya izin tanya, boleh? Ya, boleh silakan. Eh, Pertanyaannya adalah, apakah kekurangan Transjakarta dalam mobilitas di Kota Jakarta untuk saat ini? Oke, terima kasih deh untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi dengan dua pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya boleh diulang lagi nggak? Sekali lagi. Tadi terkait dengan kekurangan Transjakarta di mobilitas Jakarta, memang betul tidak, Dek Novel? Iya, betul. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi?
Izin moderator, saya mau bertanya boleh? Boleh, Hana, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak ya atas materi yang sudah disampaikan, sangat menarik. Nah, mungkin pertanyaan saya itu adalah sebenarnya kan Transjakarta ini kita udah tahu ya, mereka tuh udah punya jalur khusus busway gitu ya. Nah, tapi kenapa sih terkadang jadwal kedatangan dan juga realisasi kedatangan bis itu masih suka terlambat atau kadang juga terlalu cepat gitu. Nah, kira-kira apakah dengan tersedianya jalur khusus ini kurang membantu atau seperti apa ya kira-kira? Begitu pertanyaan dari saya. Apakah cukup jelas pertanyaannya? Jelas, Hana. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mungkin bisa ada yang bertanya lagi? Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa dicicil jawab dulu ya untuk pertanyaan yang kedua. Aku izin menjawab ya, Hana. Jadi, kenapa sih Transjakarta itu masih suka telat datangnya, padahal tuh em, udah ada jalur busway-nya sendiri. Seperti yang kita ketahui, untuk jalur busway atau jalur Transjakarta sendiri, itu masih ada beberapa orang yang masih menggunakan jalur busway, padahal tuh nggak boleh digunain ya untuk busway sendiri. Tapi eh, utamanya sih itu sih karena masih banyak yang menggunakan jalur busway, jadi masih terhambat juga untuk busway sendiri untuk sampai tepat waktu. Terus juga kan di Jakarta itu banyak sekali lampu merah ya, yang terkadang tuh di lampu merah ini suka tersendat orang yang mau lewat dari lampu merah ini kadang suka tertutup oleh kendaraan-kendaraan yang lewat. Jadi kadang juga bisa menghambat untuk Transjakarta sendiri tepat waktu untuk sampai ke halte-halte berikutnya. Gitu, Hana. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah terima kasih banyak ya. Sama-sama, Hana. Untuk soal selanjutnya yang tadi soal pertama akan dijawab oleh Alisa. Silakan, Alisa. Oke, izin menjawab ya nomor 1. Tadi kan ditanya tentang kekurangan yang ada di bus Transjakarta itu. Jika dibandingkan dengan moda transportasi yang lebih pribadi atau dikendalikan langsung oleh manusia seperti ojek atau taksi, Transjakarta kan memiliki beberapa kekurangan pastinya. Yang pertama ada keterbatasan fleksibilitas, yang kedua juga ada kurangnya interaksi pribadi. Terus yang ketiga ada kualitas pelayanan yang konsisten, habis itu yang keempat ada kecepatan dan rute alternatif, terus yang terakhir juga ada waktu tunggu dan keandalan. Meskipun begitu, Transjakarta tetap menawarkan keuntungan seperti biaya yang lebih murah dan rute yang relatif luas jika dibandingkan dengan transportasi berbasis manusia yang lebih personal. Apakah sudah terjawab? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Alisa. Untuk Denoval, mungkin sudah terjawab untuk pertanyaannya tadi mengenai kekurangan Transjakarta di mobilitas di DKI Jakarta sendiri. Untuk Denoval mungkin bisa di on mic dulu.
Sudah terjawab di Noval? Sudah jawab, terima kasih. Terima kasih dan Val dan Farhana atas pertanyaannya. Mungkin untuk tanya jawabnya sampai sini dulu karena untuk waktu juga terbatas. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima